Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami tim guru IPA kelas 9 untuk pembelajaran daring IPA melalui via WhatsApp pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, UPTD SMP 1 Kuanyar. Semoga kita selalu dalam limpahan keberkahan, kesehatan, dan nikmat iman Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini masih di KD listrik statis untuk materi gaya Coulomb yang sudah kami susun materinya seperti berikut ini. Sebelum masuk ke bahasa gaya Coulomb, Ibu ingatkan kembali tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang sifat muatan listrik. Masih ingat enggak kalian? Ini muatan yang sejenis jika saling berdekatan maka yang terjadi tolak menolak. Jika yang tidak sejenis saling berdekatan maka yang terjadi tarik menarik. Seperti ilustrasi gambar ini, muatan yang positif dengan muatan positif berdekatan untuk gambar yang paling kiri ini, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Pula dengan gambar yang di paling kanan, di sini negatif berdekatan dengan muatan negatif, maka kecenderungan yang terjadi adalah tolak menolak. Namun jika muatannya tidak sama atau tidak sejenis, positif berdekatan dengan yang negatif pada gambar yang di tengah ini, maka yang terjadi, interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Tolak menolak serta tarik menarik ini adalah salah satu bentuk interaksi antara dua muatan yang saling berdekatan. Karena yang kita bahas adalah muatan listrik yang diam, maka kita sebut dengan gaya elektrostatis. Ini gaya elektrostatis kita ambil dari dua kata, elektro dan statis. Elektro itu artinya listrik, statis artinya diam. Jadi yang dimaksud dengan gaya elektrostatis yang akan kita bahas sekarang yakni adalah gaya yang terjadi pada muatan listrik yang diam. Karena nanti gaya elektrostatis ini yang mengadakan percobaan untuk meneliti nilainya dipengaruhi oleh faktor apa saja. Yang meneliti adalah Agustin de Coulomb, maka nanti gaya elektrostatis ini disebut juga dengan gaya Coulomb. Nah, Ibu tekankan kembali, gaya elektrostatis jika muatannya sejenis yang berdekatan, maka gaya elektrostatis yang terjadi berupa gaya tolak menolak. Namun jika muatannya tidak sejenis, seperti tadi muatan positif berdekatan dengan muatan negatif, maka gaya elektrostatis yang terjadi berupa gaya tarik menarik. Gaya elektrostatis tadi sudah Ibu sampaikan disebut juga nanti dengan gaya Coulomb yang diberi lambang dengan huruf F, sama dengan lambang gaya pada pertemuan di kelas 8. Gaya ini diambil dari bahasa Inggris force, sehingga kita ambil simbolnya itu huruf awalnya saja, yaitu huruf F. Karena di sini di pembahasan tentang fisika itu banyak tentang simbol-simbol atau lambang-lambang untuk mempermudah dan mempersingkat pembahasan, sehingga nanti kita banyak berbicara tentang simbol-simbol yang ada di rumus matematisnya. Karena gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan arah, maka untuk mengetahui gaya Coulomb itu nilainya bisa besar atau kecil, maka kita harus melakukan percobaan yang diteliti oleh Agustin de Coulomb. Arahnya itu jika tolak menolak, maka arahnya saling menjauh. Jika tarik menarik akan semakin mendekat. Dengan muatan positif, arahnya kemarin sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, arah dari muatan positif itu keluar, ya, keluar untuk menuju ke muatan negatif. Nah, nilai dari gaya Coulomb ini bisa besar, bisa kecil, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari gaya Coulomb ini. Bisa besar, bisa kecil, tergantung dari
besarnya kedua muatannya. Yang kita beri lambang muatan ini dengan huruf Q. Karena ada dua muatan, maka kita lambangkan nanti Q1 dan Q2. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi nilai gaya kulum itu bisa besar dan juga bisa kecil, maka ini adalah jarak pisah kedua muatan. Jarak kita ambil dari kata radius, sehingga lambang dari jarak kita lambangkan dengan huruf R. Jadi sekali lagi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kulum adalah dua faktor, yaitu nilai muatan dan nilai jarak pisah. Muatan dilambangkan dengan Q1 dan Q2, jarak pisah dilambangkan dengan huruf R. Percobaan yang dilakukan oleh Agustin de Coulomb ini menggunakan neraca puntir dan diperoleh data yang sebagai berikut. Ilustrasi hubungan antara gaya Coulomb atau F dengan muatan Q. Kita lihat seperti ini. Ada dua muatan Q1 dan Q2. Ini ilustrasinya nilai dari Q-nya ini kecil. Nah, jika yang berinteraksi nilai Q-nya muatannya ini kecil, maka gaya yang timbul, gaya tolak atau gaya tarik yang timbul antara kedua muatan ini juga kecil. Jadi dikatakan jika Q kecil dihasilkan gaya F yang kecil. Nah, ilustrasi berikutnya yang di bawahnya ini Ibu gambarkan Q-nya semakin besar, Q1 dan Q2-nya bertambah besar, maka nanti interaksi yang terjadi, gaya tolak atau gaya tarik yang terjadi itu juga semakin besar. Jika Q besar, dihasilkan gaya F yang juga besar. Berikut ilustrasi hubungan antara gaya Coulomb F dengan jarak pisah R. Yakni kita lihat Q1 dan Q2 terpisah pada jarak yang seperti ini. Misalnya kita katakan jarak yang seperti ini adalah jaraknya dekat. Jika jarak dekat, ini nilai R-nya kecil, maka dihasilkan nilai gaya yang besar. Jika R kecil, dihasilkan gaya F besar. Nah, jika ilustrasi yang kedua ini dikatakan jaraknya jauh, antara Q1 dengan Q2 jaraknya jauh, dikatakan kalau jarak jauh maka nilai R-nya besar. Dan jika nilai R besar, maka dihasilkan nilai gaya yang kecil. Jadi berkebalikan. Jadi analoginya seperti ini. Jika orang tua tinggalnya itu di luar negeri dan anaknya ada di Indonesia, maka gaya pantau orang tua ke si anak ini kan melemah, kecil, karena jarak yang jauh ada di negeri, di luar negeri. Namun jika orang tua berada di satu rumah dengan anak, maka gaya pantau si orang tua ke si anak itu sangat besar, sangat kuat, karena tidak, jarak pisahnya kecil, karena kumpul dalam satu rumah. Begitu juga dengan ilustrasi pada muatan listrik ini. Jika jarak yang memisahkan itu dekat, maka gaya yang dihasilkan besar. Kalau jarak yang memisahkan itu jauh, R-nya besar, maka dihasilkan gaya yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar kedua muatan listrik, maka gaya elektrostatis yang timbul makin besar. Namun sebaliknya, jika semakin kecil kedua muatan listrik, maka gaya elektrostatis yang timbul juga semakin kecil. Nah, dikatakan bahwa F, gaya Coulomb, berbanding lurus dengan kedua muatan Q1 dan Q2, atau secara simbol bisa dituliskan seperti ini. F sebanding dengan Q1, F sebanding dengan Q2. Kesimpulan yaitu semakin dekat jarak atau R-nya kecil, maka gaya elektrostatis yang timbul semakin besar. Sebaliknya, jika semakin jauh atau R-nya semakin besar, maka
gaya elektrostatis yang timbul akan semakin kecil. Dikatakan bahwa F berbanding terbalik dengan R. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Augustin de Coulomb itu jarak pisahnya itu terpisahnya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga nilai R-nya ini R pangkat 2, atau secara simbolis F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Jadi kalau berbanding terbalik itu pembagian 1 per R kuadrat. Dari kedua ilustrasi hubungan antara F dengan Q maupun dengan R, maka dapat digabungkan menjadi persamaan rumus matematis seperti ini. F sebanding dengan Q1 dengan Q2 dan dengan 1 per R kuadrat. Maka tanda kesebandingan ini bisa nanti kita hilangkan, kita ganti dengan tanda sama dengan. Nah, itu dari percobaan yang dilakukan berulang-ulang oleh Augustin de Coulomb, dihasilkan suatu nilai yang selalu tetap atau konstan, sehingga nanti disebut dengan konstanta Coulomb, atau di buku lain ada yang menyebutkan konstanta elektrostatis, yang nanti diberi simbol atau diberi lambang dengan huruf K. Nilai K ini dari percobaannya Augustin de Coulomb diperoleh nilai yaitu 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu perkalian 10 sebanyak 9 kali, yaitu 1 miliar. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 itu nilainya 9 miliar. Satuannya Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Jadi di sini nanti kita banyak berhitungnya dalam notasi ilmiah atau dalam bilangan berpangkat. Jadi untuk lebih mempermudah kita dalam mengkalkulasi atau dalam menghitungnya. Sehingga diperoleh persamaan rumus matematis tentang gaya Coulomb adalah seperti ini perumusannya. Dari ilustrasi yang sebelumnya itu, maka diperoleh perumusannya seperti ini. Jadi tidak usah kalian hafal. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan masing-masing keterangannya, F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton atau dilambangkan dengan huruf N besar. Nilai K ini adalah konstanta Coulomb atau disebut juga konstanta elektrostatis, yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Dan nilai Q1 dan Q2 adalah nilai muatan listrik yang saling berdekatan tadi. Satuannya dalam Coulomb, diberi lambang huruf C besar. Dan R ini adalah lambang dari jarak antara kedua muatan yang terpisahnya tadi. Jarak satuannya dalam sistem internasional adalah meter, dilambangkan dengan huruf M. Nah, persamaan inilah yang nanti disebut dengan hukum Coulomb. Dalam penjabaran soal yang lain, terkadang yang ditanyakan bukan nilai F, tapi nilai R. Jadi, jika yang ditanyakan nilai jarak pisah atau R, maka dapat dicari persamaan rumusnya sebagai berikut. R sama dengan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Tadi rumus yang F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat itu yang disebut dengan hukum Coulomb, yang berbunyi besar gaya elektrostatis antara dua muatan sebanding dengan besar kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua muatan. Jadi ini adalah sebenarnya penjelasan fisis dari rumus tadi, dari rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Artinya adalah
adalah ini. Yang tiada lain adalah bunyi dari hukum Coulomb.